Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Prestasi, kenalkan saya Dina dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia sebagai moderator. Mengucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota tahun 2025 bidang atau cabang astronomi jenjang SMA, MA, SMK, MAK sederajat. Bagaimana kabarnya Sobat Prestasi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Saat ini saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan Hakim. Halo, Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Wah, juga Mbak Dina kabarnya? ya, Alhamdulillah sehat ya Pak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, langsung ke sesi pemaparan ya Pak. Baik, Baik, pemaparan materi OSNK bidang astronomi yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Irfan Hakim. Kepada Pak Hakim, Pak Irfan, silakan. terima kasih Mbak Dina. Saya akan mulai paparan penjelasan pelaksanaan OSN tingkat kabupaten kota untuk bidang astronomi tahun 2025, terutama kekhususan pada bidang astronomi. Sobat Prestasi, pada bidang astronomi, eh, tes OSNK akan dilaksanakan selama 100 menit, berarti itu adalah 1 jam 40 menit. Tes ini akan berisi 30 soal, dan kalian boleh menggunakan kalkulator selama tes. Kalkulator yang dimaksud paling tinggi spesifikasinya bisa sampai kalkulator saintifik ya, tetapi tanpa fitur grafik. Dan untuk 30 soal ini ada dua jenis soal ya. Yang pertama adalah pilihan ganda. Nah, kita singkat saja PG misalkan ya, ini untuk menjelaskan tipe-tipe soal lain yang muncul di tingkatan lebih tinggi lagi. Nah, jenis soal atau tipe soal pilihan ganda ini adalah pilihan soal dengan pilihan jawaban yang benar hanya satu. Kemudian jenis soal yang kedua, pilihan ganda kompleks, kita singkat PGK ya. Nah, ini adalah soal di mana pilihan jawaban yang benar setidaknya satu, tetapi tidak semuanya benar. Nah, ini yang dianut oleh bidang astronomi untuk OSN tingkat kabupaten kota. Nah, supaya lengkap jenis soal apa saja yang biasa muncul di OSN bidang astronomi mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional, berikut adalah penjelasannya. Selain yang dua tadi, yaitu pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, ada tipe yang ketiga, yaitu isian singkat. Nah, kami menyajikan jenis soal ini di tingkat yang lebih lanjut ya. Tapi ini dijelaskan dari awal saja, yaitu untuk tipe soal isian singkat ini jawaban yang dibutuhkan tentu saja sesuai namanya, diperlukan jawaban singkat, mungkin dengan menuliskan satu angka, atau menuliskan satu kata, atau satu gabungan kata atau frasa. Jelas bukan satu kalimat penuh ya. Nah, kemudian tipe atau jenis soal yang terakhir adalah tipe esai. Nah, ini adalah soal yang memerlukan jawaban panjang untuk menilai nalar penyelesaian soal sobat prestasi sekalian, atau mungkin untuk menjalankan urutan instruksi pekerjaan, baik itu menghitung, mengukur, membuat sketsa, atau mengoperasikan peralatan. Nah, sobat prestasi, sering ada pertanyaan, bagaimana kisi-kisi soal yang akan muncul nanti di OSN kabupaten, provinsi, ataupun tingkat nasional? Jawaban kami adalah seperti ini. Silakan sobat prestasi dan teman-teman lainnya eh, mengecek bahwa silabus OSN bidang astronomi itu selalu mengikuti rujukan silabus dari International Olympiad on Astronomy and Astrophysics dari IOA.
Nah, bahkan daftar silabus ini secara ringkasnya telah tercantum di buku panduan OSN 2025 tingkat SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat. Silahkan dicek di halaman 44 atau di file PDF-nya itu halaman 48. Atau kalau mau lebih rinci, silahkan kunjungi laman web IOAA pada peranala yang tercantum di sini. Nah, demikian terkait dengan silabus, ya. Jadi kami lebih suka menyebutnya dengan istilah silabus, bukan kisi-kisi. Nah, karena untuk tingkat kabupaten kota ini ada dua jenis soal, bagaimana penilaiannya? Untuk jenis soal atau tipe soal pilihan ganda, tentu ada yang menjawab benar, ada yang menjawab salah. Bobot nilai di setiap soal jawaban benar adalah bilangan positif. Kami tidak mengatakan angka satu, ya, karena nanti disesuaikan. Yang jelas bukan bilangan nol. Sedangkan untuk bobot nilai jawaban salah adalah nol. Kalau tidak menjawab soal PG ini atau pilihan ganda ini, maka diberi nilai nol. Nah, saran dari kami adalah sebaiknya dijawab saja soal jenis pilihan ganda ini. Nah, kemudian bagaimana untuk pilihan ganda kompleks? Nah, untuk jawaban benar dari soal pilihan ganda kompleks ini, bobot setiap pilihan jawaban yang benar itu diberi bilangan positif. Sedangkan bobot setiap pilihan jawaban yang salah adalah nol. Nah, karena itu secara logika jawaban yang dipilih sobat prestasi mungkin seluruhnya benar, mungkin seluruhnya salah, atau sebagiannya benar, sebagian lagi salah. Tetapi karena bobotnya itu ada yang nol, ada juga yang positif, jelas kalau dijumlahkan seminimalnya mendapat nilai total nol atau positif. Jadi ini menjawab pertanyaan apakah ada sistem minus? Jelas dari sini tidak ada. Nah, kalau tidak menjawab soal PGK sama seperti tipe PG tadi, nilainya adalah nol. Nah, kami menyarankan untuk menjawab OSNK ini, eh, pilihan-pilihan jawaban yang sudah dipilih itu sebetulnya dapat dikosongkan lagi apabila sobat prestasi ragu misalkan, oh ternyata ada pilihan lain yang sebetulnya yang tadi itu salah misalkan. Sedangkan jawaban yang benar sudah ditemukan. Nah, kemudian silakan nanti dicek pada penjelasan tentang fitur sistem tes atau sistem soalnya itu ada fitur ragu-ragu untuk menandai soal jika sobat prestasi masih belum yakin dengan jawaban Anda, manakala memang waktunya masih cukup begitu ya. Nah, tetapi tolong manfaatkan waktu sebaik mungkin. Apabila sudah hampir habis waktunya, segera eh, melihat ke soal yang ditandai centang ragu-ragu. Biasanya pada sistem untuk OSN tingkat kabupaten kota itu diberi warna kode warna jika. Nah, selama waktu tes itu belum habis atau sobat prestasi belum menekan tombol selesai tes, sobat masih dapat mengulang dan mengubah jawaban. Jadi jangan khawatir, silakan manfaatkan waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, jangan sampai eh, memboroskan waktu. Demikian penjelasan untuk pelaksanaan OSN tingkat kabupaten kota bidang astronomi. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan atas pemaparan materinya yang sangat jelas dan terperinci tentang jadwal, panduan buku, jenis atau tipe soal, silabus, penilaian, dan juga tips yang untuk seleksi OSN tingkat kabupaten kota bidang astronomi tahun 2025. Baik, kita cukupkan ya Pak. Semoga informasi yang disampaikan oleh narasumber dapat membantu dan juga dapat memberikan gambaran kepada sobat prestasi dalam mengikuti OSN tingkat kabupaten kota jenjang SMA, MA, SMK,
MAK sederajat bidang astronomi tahun 2025. Kepada Sobat Prestasi, selamat berlomba, tetap semangat, semoga lancar, sukses hingga tahap selanjutnya. Sekian sosialisasi hari ini, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Teh Gina.